Kita lanjutkan pengajian Ihya ya. Kita sudah masuk pada pembahasan pembagian safar pergi ya. Kalau safar yang pertama kemarin sudah dijelaskan bahwa Imam Ghazali menjelaskan safar keluar dari rumah dengan tujuan mencari ilmu itu memiliki keistimewaan ya, bahwa saat dia keluar dari rumah sampai pulang itu posisinya berada di jalan Allah. Begitu juga orang yang keluar dari rumah berjalan mencari ilmu, maka orang tersebut sedang berjalan menuju surga. Nah, tidak sebatas itu, Imam Ghazali juga mengajarkan kita untuk safar bepergian dalam arti rihlah ya, rihlah ilmiah, yaitu perjalanan untuk memahami keindahan, kebesaran ya atas segala ciptaan Allah. Nah, maka dalam hal ini Imam Ghazali ya membolehkan, mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang sedang menyaksikan ciptaan Allah ya, itu ada kalanya mereka dalam posisi selalu ingat kepada Allah, atau ada juga orang yang melihat ciptaan Allah tapi hatinya sedang lalai dari mengingat Allah. Itu contohnya begini, ada dua orang melihat satu objek keindahan panorama gunung, yang satu mengucapkan subhanallah, tapi yang satu ini memiliki pemahaman ilmu tauhid ya, tauhidnya para sufi, sehingga subhanallah itu nembus ya, bisa terkoneksi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satu tidak punya ilmu, wah, dia hanya terpesona, waduh indah sekali ya, dia hanya terkagum, tidak sampai ya bisa mengembalikan kepada Allah, hanya terpesona sebatas lahiriah. Nah, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita supaya kita mengikuti yang pertama tadi. Mata kita memandang segala keragaman keindahan alam semesta, tapi hati kita senantiasa bisa memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang ghaflah. Ghaflah itu sudah jelas Allah menciptakan alam semesta begitu indahnya, tapi hatinya lalai, tidak bisa mengembalikan kepada Allah. Nah, ini dua hal ini ya, itu pasti terjadi. Nah, kita sudah ngaji seperti ini, tentu kita menyadari, oh iya, selama ini berarti ya saya dalam keadaan lalai, karena melihat objek alam semesta sama sekali nggak ingat Allah. Nah, Imam Ghazali membolehkan kita untuk pelesiran ya, kemana saja, yang penting di situ kita mampu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, artinya hati kita jangan sampai ikut lalai. Nah, malam ini yang akan dibahas adalah al-qismus tsani, pembahasan yang kedua, wa huwa ayusafiru li ajalil ibadah ya. Ada kalanya orang yang keluar dari rumah ya, yang pertama adalah mencari ilmu, yang kedua tujuannya untuk ibadah, imma li hajjin, ada kalanya untuk haji, au jihadin, atau jihad. Waqad dzakarna dan sungguh kami telah menyebutkan fadla dzalika, keutamaan tersebut, wa adabahu, dan adabnya, wa a'malahu, dan amalnya, adz-dzahirah, yang bersifat zahir, wal batinah, dan bersifat batin, fi kitabi asraril haji, pada kitab pembahasan tentang rahasia haji. Jadi Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa di bab haji, asrul haji ini dibahas secara penting, secara komplit, yaitu keutamaan, adab, dan amal zahir dan batin pada saat
kita akan bepergian melaksanakan haji. Wa yadkhulu, dan masuk fi jumlatihi, ya, dalam golongan ini, ya, ziaratu kuburil anbiya, yaitu ziarah kuburnya para nabi, ya. Itu kalau kita datang ke Madinah, ya, di situ kita juga bisa ziarah ke makamnya, ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Dan misalkan ada kuburan-kuburan nabi lain, ya, seperti di luar Mekah, ya, seperti di wilayah Yordania, ya, kemudian wilayah Mesir, ya, dan lain sebagainya, ya, kalau misalkan kita ada niat ziarah ke makam Nabi, ya, ini juga oleh Imam Ghazali termasuk bepergian kita ini li ajlil ibadah, ya. Jadi perjalanan ziarah kuburnya para nabi alaihissalam ini termasuk perjalanan li ajlil ibadah. Nah, ini kalau konteks kita akan ziarah ke Timur Tengah. Bagaimana kalau kita ziarah turunannya, ziarah makamnya para wali? Kan setelah Nabi itu turunnya para wali. Ini masuk pada bagian ini, ya. Artinya kita ziarah ke makamnya para aulia, para wali, para kekasih-kekasih Allah. Itu juga termasuk bagian dari li ajlil ibadah. Maka kalau ada orang menuduh bahwa orang-orang sufi itu yang suka ziarah kubur disebut kuburiyun, ya, orang-orang yang menyembah kuburan, ya sebenarnya itu tidak benar. Ya, Imam Ghazali ini, ya, sudah jauh menjelaskan soal ini. Sementara ini yang suka menuduh orang ziarah ke kubur disebut kuburiyun ini kan, ya, kelompok Wahabi. Ya, Wahabi ini kan, ya, munculnya baru akhir-akhir ini. Sementara Imam Ghazali pada abad 13 ini sudah menyampaikan bahwa ayyusaffiru li ajlil ibadah imma li hajjin atau li ziyarati kuburil anbiya, ini termasuk bagian dari li ajlil ibadah. Jadi dengan dasar ini, ya, kalau kita misalkan ziarah kubur para aulia ternyata masuk pada kriteria li ajlil ibadah, ya. Bagi Wahabi, ya, dianggap ini perbuatan syirik. Kenapa, ya? Karena mereka nggak paham. Masa orang ziarah berdoa di makam, ya, dianggap menyembah kepada yang dimakamkan? Ini persepsi mereka. Ya, orang sudah tahu soal akidah, mana yang boleh disembah, mana yang tidak. Nah, tapi tuduhan mereka menganggap kuburiyun, yaitu orang-orang yang menyembah kubur. Ya, ini Imam Ghazali pada abad 13, ya, sudah menjelaskan bahwa kalau kita ziarah ke makam Nabi atau makam para wali itu termasuk li ajlil ibadah. Wa ziyaratu kubur sahabah, dan ziarah kuburan para sahabat, ya kan, wattabi'in dan tabi'in, wasyairul ulama dan semua para ulama, wal aulia dan aulia. Ini jadi para santri yang ahli ziarah kubur, ya, itu jangan berkecil hati kalau dituduh oleh orang-orang Wahabi kuburiyun, ya, karena mereka
menuduh hanya berdasarkan persepsi, ya. Dia tidak tahu yang sesungguhnya bagaimana adab pada saat ziarah kubur. Dan Imam Ghazali di sini sudah menjawab tuduhan itu, ya. Bahkan membela orang-orang yang kuburiyun, orang-orang yang ahli ziarah kubur, ternyata dijawab oleh Imam Ghazali memiliki tujuan ibadah. Itu. Wa kullu man yatabarraku bi musyahadatihi, wa kullu man, dan setiap orang yatabarraku yang ingin mengambil berkah bi musyahadatihi, dengan menyaksikannya, fi hayatihi, pada masa hidupnya, wa yatabarraku, dan dia ingin mengambil berkahnya, bi ziyaratihi, dengan menziarahinya, ba'da wafatihi, sesudah wafatnya. Jadi contoh, kalau kita misalkan ya pengkaji ilmu tasawuf Imam Ghazali, kemudian kita ada keinginan untuk ziarah di makam Imam Ghazali karena ilmunya yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita, kemudian dia ingin ziarah, ya, ingin tabaruk ini oleh Imam Ghazali, ya boleh-boleh saja. Atau kita yang mengkaji ilmunya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, kemudian ada keinginan untuk ziarah di makamnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, perjalanan ini juga termasuk perjalanan sebagai ibadah, ya, sebagai sebuah ikhtiar tabarukan, karena tokoh besar ini, ya, memiliki pengaruh yang sangat luas, terutama ilmunya, ya, baik Imam Ghazali maupun Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini telah memberikan pencerahan kepada kita. Ya, apakah salah kalau kita kemudian ziarah di makam beliau, ya, mendoakan beliau dan sekaligus tabarukan, ya, ngalap berkah. Jadi ini argumentasi yang dibangun oleh Imam Ghazali ini sangat menarik sekali, ya. Begitu juga kalau kita di Jawa, Wali Songo. Kenapa kita harus ziarah ke Wali Songo? Ya karena tanpa Wali Songo bisa jadi kita ini masih Hindu Buddha, masih animisme dinamisme. Karena berkat perjuangan dakwahnya Wali Songo, beliau yang merintis dari awal sehingga Islam bisa berkembang pesat, apakah salah kalau kita ziarah ke makam orang-orang yang berjasa dalam penyebaran Islam? Dan ternyata Imam Ghazali sudah menjawab, ya, tabarukan ziarah di makamnya para aulia, orang-orang soleh setelah wafatnya termasuk menjadi bagian ibadah, ya. Wa yajuzu syattur rihal li hadal ghardi, dan juga boleh bepergian untuk tujuan ini, wala yamna'u min hadza, dan juga tidak dilarang dari ini, yaitu qauluhu alaihissalam, la tasuddur rihalu illa salasati masajid, jangan sampai Anda pergi kecuali kepada 3 masjid, masjidi hadza, yaitu masjid ini, wal masjidil haram, wal masjidil aqsa. Nah, ini kalau kita pengen ziarah atau sholat di Masjid Nabawi, atau sholat di Masjidil Haram, atau sholat di Masjidil Aqsa, ini oleh hadis ini, ya, diperbolehkan. Itu li'annahu dzalika fil masajid wa innaha mumassalatun ba'da hadil masajid wa illa falah. Fala farqa baina ziyarati kuburil anbiya, maka juga tidak ada perbedaan antara ziarah di kuburnya para nabi, wal auliya, dan para auliya, wal ulama, dan para ulama, fi aslil fadli wa in kana yatafawwatu fi darajati tafawutan adiman bihasabi ikhtilafi darajatim indallah. Ya, begitu juga kita, ya, tidak ada perbedaannya, ya, ziarah makam para nabi, para aulia, dan ulama, ya, dan antara satu yang lain,
antara wali yang satu dan yang lain itu pasti memiliki derajat yang berbeda-beda karena sesuai dengan perbedaan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para wali yang kita ziarahi itu kan punya martabat, punya kedudukan. Ada yang kutub, ada yang gaus, ada yang autat, ada yang abdal. Nah, ini tentu martabat mereka para wali ini berbeda-beda. Wabil jumlah, ya, dengan ziaratul ahya aula min ziaratil amwat. Jadi dapat dipahami bahwa ziarah orang-orang yang masih hidup, misalkan kita mendengar, oh di sana ada ulama yang soleh, ya, dikenal sebagai orang yang ahli zuhud, waro. Kemudian kita silaturahmi. Nah, ini oleh Imam Ghazali menziarahi orang yang masih hidup aula, lebih utama. Kenapa lebih aula? Karena kita akan bisa mendapatkan nasihat langsung. Misalkan beliaunya sedang memberikan nasihat ilmu, kita bisa mendengarkan. Atau beliau memberikan teguran, kita bisa langsung merasakan. Atau beliau memberikan isyarat, ya kita bisa langsung berinteraksi. Ini manfaat dari ziaratul ahya, ziarah para ulama atau wali yang masih hidup. Ini aula min ziaratil amwat, daripada ziarah orang yang sudah mawat. Itu. Jadi selama masih ada yang hidup, ya kita diperbolehkan untuk ziarah yang hidup, tapi kita juga tidak dilarang untuk ziarah kepada orang-orang atau ulama-ulama yang soleh yang sudah meninggal. Hanya tadi levelnya, kalau ini yang masih hidup ya utamakan yang masih hidup. Tapi suatu saat di sini selesai, baru ke yang wali yang sudah meninggal. Itu. Wal faidah, dan bermula faidah min ziyaratil ahya, dari ziarah orang yang masih hidup, tolabu barokatin, yaitu mencari keberkahan. Tolabu barokati doa, yaitu mencari barokahnya doa. Jadi kalau sowan ke kiai, ya kita mohon doanya ayai, keberkahan doanya, kemudian beliau berkenan mendoakan. Nah, ini oleh Imam Ghazali bahwa ziarah tokoh yang masih hidup dengan tujuan mencari keberkahan doa, ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ghazali. Wa barukatin nadhur ilaihim, dan berkah menyaksikan wajah para alim, para orang-orang soleh. Ya, saya hadir ke sini hanya ingin memandang wajahmu, gitu. Fa inan nadhur ila wujuhil ulama, karena sesungguhnya menyaksikan wajahnya para ulama wasulaha, dan orang-orang yang soleh, ibadatun, itu ibadah. Ini istimewa. Datang ke ulama, kiai yang soleh, ya hanya memandang saja, itu sudah ibadah. Terus ditambah minta doa, itu ibadah. Mendengarkan ilmunya, itu sudah ibadah. Jadi ini keistimewaan ya tentang kita ziarah kepada ulama-ulama yang masih hidup. Wa fihi aidon, dan di dalamnya ya aidon sama halnya harokatun lirubah fil iktida bihim, yaitu munculnya gerakan kita di dalam hati kita, motivasi di dalam diri kita untuk mengikuti mereka. Oh, misalkan ini ulama yang kita ziarah ini dulu ahli tirakat, ya kita ikutin. Oh, dulu beliau ini ahli tasawuf, ahli thariqah, ya kita ikutin jejaknya. Jadi ziarah itu jangan sampai ya kita, terutama para ulama-ulama solih, ya misalkan ulama tersebut punya karya, punya kitab, ya kemudian kitab tersebut kita kaji, terus datang ziarah ke makamnya untuk tabarukan, ini lebih istimewa dengan diniatkan mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau.
ya, yaitu para ulama yang memiliki karya-karya besar seperti ziarah di makamnya Imam Ghazali, ziarah di makamnya Syekh Muhyiddin Arabi. Ini tentu istimewa karena kitab-kitab beliau itu menjadi pegangan kita, rujukan kita. Kita bisa beribadah kepada Allah, bisa memahami kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, bisa memperbaiki kualitas ketakwaan kita, ya karena barokah dari ilmu-ilmu beliau yang dituangkan dalam kitab-kitabnya. Wa tahalluqu bi akhlaqihim, dan kita juga bisa berharap bisa berakhlak seperti akhlak mereka, kesabaran mereka. Wa adabihim, dan adab mereka. Hadza siwa ma yang duru minal fawaid al ilmiah, ini selain apa yang dilihat dari faidah-faidah yang bersifat ilmiah, al mustafadah, yang dapat diambil faedahnya, min anfasihim, ya, dari dirinya, wa af'alihim, dan perbuatannya, kaifa wa mujaratu ziyaratul ikhwan fillah fihi fadlun. Kemudian bagaimana tentang ziarah kepada saudara fillah, ikhwan fillah, yaitu saudara yang sama-sama menjadi teman untuk menuju Allah. Ternyata fihi fadlun, banyak juga keutamaannya. Kama dzakarna fi kitabis suhbah wa fit Taurat, dan syiru arba'ati amyalin zarro akhon fillah. Ada rahasia, ya, 4 mil, yaitu ziarah saudara yang sama-sama menuju Allah. Ini dijelaskan di dalam kitab Taurat, ya, yang dikutip oleh Imam Ghazali. Dari penjelasan malam ini, alhamdulillah, ya, kita mendapatkan wawasan soal tadi, bahwa kita ziarah ke makam Nabi, makam orang soleh, makam para wali, termasuk Wali Songo, ya, itu ternyata memiliki nilai ibadah, li ajlil ibadah. Dan juga kita sowan ke beberapa kiai yang soleh, ya, kita juga termasuk memiliki nilai ibadah, memandang wajahnya, mendengarkan ilmunya, kemudian, ya, bisa salaman, bisa minta doa. Ini, ya, sangat dianjurkan oleh Imam Ghazali dalam kitab, ya, Ihya yang kita bahas ini. Mudah-mudahan, ya, dengan penjelasan malam ini, ya, kita ngerti argumentasi kenapa kita kok suka ziarah ke makam-makam Nabi, sahabat, kemudian para orang-orang soleh dan para aulia. Ternyata Imam Ghazali sudah menjelaskan semuanya. Jadi dengan demikian kita paham dalilnya, paham argumentasinya. Jangan sampai, ya, kita goyah ketika orang-orang Wahabi menyebut kuburiyun, ya, diabaikan saja karena mereka, ya, tidak paham, dan mereka, ya, menuduh berdasarkan, ya, persepsi atau ketidaksukaan atau kebencian. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Ihya ini kita semakin bertambah ilmu, dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, sehingga kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.